asisten imam, itu pelayananku, berkarya dengan semangat dan doa, sabar rendah hati, dan penuh sukacita, ke altar yang suci, ku langkahkan kakiku. Tulus hati melayani, tidak berkeluh kesah, bekerja di ladang Tuhan, tak pernah kenal lelah. Menjadi asisten imam, itu pelayananku, berkarya dengan semangat dan doa, sabar rendah hati, dan penuh sukacita, ke altar yang suci, ku langkahkan kakiku. Tulus hati melayani, tidak berkeluh kesah, bekerja di ladang Tuhan, tak pernah kenal lelah. Tulus hati melayani, tidak berkeluh kesah, bekerja di ladang Tuhan, tak pernah kenal lelah. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, Shalom, selamat malam, Selamat malam. berkah dalam Berkadang. menjadi asisten imam. Bagaimana sih? Maka pada malam hari ini kita akan mengangkat tema proses pembentukan dan perutusan serta kewenangan asisten imam. Kita akan didampingi oleh Romo Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Ijen, Romo Adam Suncoko. Selamat malam Romo. Selamat malam. Di samping saya ada Pak Rianto, juga sebagai asisten imam. Selamat malam Pak Ri. Selamat malam. Saya sendiri seorang asisten imam juga. Nama saya Susi Indrawati. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita awali dalam doa agar Tuhan senantiasa mendampingi kita semua selama acara ini berlangsung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang kami terima hingga hari ini, dan kami boleh ambil bagian dalam karyamu sebagai asisten imam. Kami mohon bimbinganmu pada malam hari ini. Arahkanlah pikiran, hati, dan perkataan kami, agar di dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Utuslah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu atas pertemuan malam hari ini, dalam berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini kami satukan dengan pengorbanan Yesus Kristus, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Partisipasi umat dalam pelayanan liturgi semakin berkembang.
Demikian pula pelayanan liturgi khususnya untuk membagi komuni. Pelayan liturgi dalam membagi komuni sering disebut atau kita kenal sebagai asisten imam. Pertanyaan yang muncul, bagaimana proses pembentukan dan perutusan menjadi seorang asisten imam? Apa tugas-tugas atau kewenangan seorang asisten imam? Maka kami mohon Romo untuk dapat menjelaskannya. Terima kasih Bu Susi, Pak Rianto. Pada malam hari ini kita bersama-sama secara khusus kepada para asisten imam di Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, dimanapun Anda berada. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dan juga para asisten imam atau prodiakon yang ada di paroki-paroki yang tentu saja malam ini menjadi perjumpaan bagi kita yang baik. Kita akan sejenak melihat kembali atas panggilan kita, di mana kita akan melihat bahwa asisten imam itu suatu panggilan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah setiap orang Kristiani, setiap umat itu mau menanggapi panggilan itu atau tidak? Saya kira itu yang menjadi permenungan bagi kita malam hari ini, sehingga semakin banyak juga para asisten imam yang ikut terlibat melayani gereja, khususnya gereja paroki di mana kita berada. Saya masih ingat dari Santo Paulus dalam Kolose bab 3 ayat 23 sampai dengan 24, di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Saya kira yang nanti juga akan kita lihat menjadi semangat dari para asisten imam, khususnya asisten imam di paroki kita. Terima kasih kepada para asisten imam yang selama ini sudah melayani paroki kita dengan daya upaya dan banyak hal yang sudah dipersembahkan untuk gereja kita. Dan saya kira apa yang juga dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola, bukan karena saya Ignatius, tapi semangat dari Ignatius saya kira baik untuk kita renungkan. Bagaimana ketika Santo Ignatius itu mempersembahkan doa yang bagus. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiran dan milikku. Engkaulah yang memberikan, padamu Tuhan ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup itu bagiku. Apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius ini saya kira juga akan menyemangati kita malam hari ini untuk memahami akan panggilan gereja. Gereja bukan sebagai sebuah gedung begitu saja, tapi gereja sebagai umat Allah. Baik, kalau saya mengawalinya dengan melihat kembali akan panggilan gereja umat Allah itu sendiri. Jadi dari dokumen Konsili Vatikan kedua secara khusus digambarkan 3 hal penting dalam kehidupan gereja, khususnya untuk gereja dewasa saat ini setelah Konsili Vatikan kedua. Yang pertama itu berkaitan dengan identitas gereja, sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan umat Allah. Nah, itu rumusannya ada dalam Konsili Vatikan kedua. Lalu yang kedua adalah cara hidup. Bagaimana cara hidup umat Allah yang menampakkan identitas gereja itu pada zaman saat ini, yakni dengan cara hidup dalam impunan komunio murid-murid Tuhan. Dan tentu saja yang ketiga adalah bagaimana umat Allah yang berhimpun itu, yang berkomunio, terpanggil juga untuk hidup dalam perutusan. Yang disebutkan di sana adalah menjadi garam dan terang dunia.
Nah, dari panggilan gereja menurut Konsili Vatikan kedua ini, saya kira yang juga akan dihidupi dalam gereja kita, khususnya gereja paroki, gereja universal, gereja keuskupan, dan gereja universal untuk gereja semesta. Sehingga menjadi jelas bagaimana identitas gereja adalah umat Allah. Maka umat Allah itu tidak hanya sendiri tapi bersama-sama, sehingga membentuk sebuah komunio yang berhimpun, yakni yang disatukan karena menjadi murid-murid Kristus, tetapi sekaligus tidak hanya sekedar berhimpun, tapi setelah berhimpun maka ada perutusan yang harus dijalankan, yakni menjadi terang dan garam dunia. Maka dalam Injil itu menarik mengenai biji sesawi, di mana Allah tidak memberikan buah tetapi benih. Letak misteri karunia Allah ada di dalam pertumbuhan benih yang mengandaikan adanya partisipasi manusia. Menarik gambaran mengenai biji sesawi. Biji itu mempunyai kekuatan sendiri, karena itu tiap-tiap orang Katolik sebenarnya harus juga berani dan percaya untuk tidak gelisah, siap menerima Allah yang mencintai itu, sehingga benih yang ditaburkan itu akhirnya juga tumbuh. Jangan dibiarkan benih itu. Kalau dibiarkan dalam Injil lalu dimakan burung. Ketika benih itu dibiarkan maka tidak berakar atau bahkan dicekik oleh kegelisahan. Nah, saya kira gambaran itu juga menjadi gambaran bagi kita untuk memahami berkaitan dengan asisten imam. Karena bagaimanapun juga identitas asisten imam itu menjadi sangat berarti kehadirannya untuk gereja, khususnya gereja paroki kita. Jadi apa sih identitas asisten imam itu? Asisten imam adalah orang-orang yang ditugaskan oleh uskup untuk membantu menerimakan tubuh Tuhan, komuni, dalam rangka perayaan Ekaristi, liturgi sabda, dan kepada orang sakit, serta memimpin ibadat non-sakramental dan tanpa memberikan berkat. Nah, saya kira menjadi jelas. Itu nanti yang mungkin akan membedakan dengan mereka yang tertabis. Asisten imam sendiri sebenarnya adalah orang awam, tetapi ada kekhususannya bahwa asisten imam itu mendapatkan tugas khusus dari uskup itu untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Itu saya kira sesuatu yang luar biasa. Asisten imam juga mempunyai tugas untuk memimpin ibadat non-sakramental tanpa memberikan berkat, karena yang dapat memberikan berkat itu hanya yang tertabiskan. Nanti akan kita lihat bedanya, termasuk dengan diakon tertabis dan asisten imam. Asisten imam berperan penting dalam meningkatkan iman kepercayaan akan Yesus Kristus, karena tidak semua tugas gereja itu dapat dikerjakan oleh imam. Sehingga para asisten imam itu banyak membantu para imam. Saya kira tidak hanya di Keuskupan Malang, tapi juga di keuskupan-keuskupan lain. Sehingga lalu kita akan mensyukuri sebagai kaum awam itu juga suatu anugerah. Selain juga ada bian birawati, tapi kaum awam juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan gereja yang istimewa ketika itu menjadi asisten imam. Dalam Apostolicam Actuositatem mengenai dekret kaum awam itu dikatakan mengenai kaum awam. Kaum awam adalah bagian dari umat Allah yang mengambil bagian secara penuh dalam tugas perutusan gereja untuk berpartisipasi aktif dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Sehingga menjadi jelas siapa itu kaum awam dan siapa itu asisten imam. Nah, asisten imam penerima tugas khusus membantu imam sebagai pelayan luar biasa yang juga seringkali disebut minister extraordinarius atau pelayan yang tidak lazim dalam perayaan liturgi gereja. Dan siapa asisten imam? Asisten imam adalah dari sekian banyak kaum awam yang merasa terpanggil dan dipilih
Maka saudara-saudari, untuk umat semua, ketika Anda terpanggil untuk menjadi satu asisten imam, saya kira harus disyukuri, jangan ditolak, tapi disyukuri. Yuk kita ikut ambil bagian dalam peristiwa yang penting. Sehingga peran mereka tidak diturunkan melalui tabisan, melainkan dengan penyerahan tugas lewat pemberkatan liturgis atau penugasan sementara. Jadi memang asisten imam itu menjadi khusus karena tugasnya tidak hanya diberikan di tempat-tempat yang mungkin di kafe, kamu jadi asisten imam, enggak. Atau mungkin di pertemuan, kamu jadi asisten, enggak, tapi menjadi istimewa. Karena itu penyerahan tugas lewat pemberkatan liturgis atau penugasan yang memang diberikan kepada para asisten imam itu sendiri. Kenapa sih kok disebut asisten imam? Saya kira dalam perkembangannya memang lalu dulu tidak ada yang namanya asisten imam. Dulu yang ada itu adalah diakon, tetapi diakon itu ada diakon yang permanen, diakon tertabis. Tapi juga dalam perkembangannya ternyata juga ada diakon awam, sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang mestinya menjadi tugas dan perutusannya. Sehingga perlu dibedakan antara asisten imam, dan bahkan nanti dalam instruksi Redemptoris Sacramentum itu dikatakan tidak asisten imam, tetapi juga asisten pastoral. Sehingga lalu pada tahun 2002 itu dalam kesepakatan Dewan Nasional Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia lalu disepakati akhirnya disebut dengan asisten imam. Dan saya kira dalam pedoman umum juga dikatakan di sana, demi manfaat bagi umat setempat maupun seluruh gereja Allah, maka dalam rangka peran liturgi suci ada di antara kaum awam yang sesuai dengan tradisi dipercayai pelayanan-pelayanan yang dilaksanakannya dengan tepat dan dengan cara yang patut dipuji. Sangat tepatlah jika ada lebih banyak orang yang membagi di antara mereka serta melaksanakan berbagai tugas atau bagian-bagian pelayanan. Jadi dalam pedoman misa Romawi juga dikatakan itu dan ditegaskan dalam instruksi Redemptoris Sacramentum. Artinya apa? Artinya keberadaan asisten imam itu sungguh sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena mereka yang tertabis itu menjadi sangat terbatas. Nah, dalam Redemptoris Sacramentum juga dikatakan di sana keberadaan asisten imam adalah karena sungguh diperlukan pelayan tidak lazim untuk membantu para imamnya. Luar biasa itu. Sehingga keadaannya itu bukan demi menunjang partisipasi aktif umat, tetapi bersifat darurat. Artinya kita memang membutuhkan untuk gereja saat ini. Tugas pokok ada di dalam diri imam dan juga diakon. Memang itu tugasnya untuk mereka yang tertabis. Dan itu ada dalam kitab hukum kanonik, kanon 900 ayat 1. Memang kewajiban para imam dan juga diakon itu dengan tugas yang istimewa. Tetapi toh bahwa karena tenaga tidak memungkinkan untuk membagi komuni dengan sekian banyak umat, di paroki kita itu ada 6 misa ya. Kita ada 6 misa, 1 kali di stasi. Bisa dibayangkan itu. Kita membutuhkan berapa teman rekan untuk membagi komuni, dan asisten imam itu menjadi sangat berarti bagi kita semua untuk memperlancar perayaan liturgi. Itu saya kira di bagian awal mengapa lalu kita membutuhkan asisten imam. Bu Susi dan Pak Rianto dan juga para asisten imam yang di paroki kita, bersyukurlah bahwa Anda boleh ikut ambil bagian, tidak hanya begitu saja, tetapi ikut ambil bagian persembahan hidup yang luar biasa. Itu untuk mengawali kita, Pak Rianto dan Bu Susi, atau mungkin masih dibutuhkan lagi penjelasan? Iya, dulu sebelum ada asisten imam itu
kan di rumah-rumah juga nggak dikirim komuni ya Romo ya, Iya, sebelum betul. itu. Lalu orang-orang zaman dulu itu apa memang tidak membutuhkan kiriman komuni waktu itu? Ya, saya kira membutuhkan, di mana dalam gereja-gereja awali, lebih-lebih di katakombi-katakombi, kita masih ingat ada seorang santo yang juga memberikan komuni itu ketika dalam situasi yang sulit. Tapi yang jelas ada dasarnya. Maka pertimbangan teologis dasar pelayanan asisten imam itu jelas juga dikatakan dalam Lumen Gentium artikel yang 31. Di sana dikatakan berkat imamat umum melalui baptisan, krisma dan ekaristi, berpartisipasi awam dalam liturgi gereja, mengalir dari hakikat imamat umum yang dimiliki oleh setiap orang beriman. Oleh karena itu, kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan dunia. Dan situ, mengapa lalu ada pertimbangan teologisnya? Kenapa lalu ada pelayanan asisten imam? Iya. Tapi yang jelas bahwa mereka yang membutuhkan kirim komuni itu kan juga harus diawali dengan perayaan liturgi. Sehingga liturgi itu menjadi penting. Bagaimana liturgi merupakan upaya yang membantu, sebenarnya membantu kaum umat beriman dalam menghayati misteri Kristus serta hakikat asli gereja yang sejati. Sehingga atas dasar segi perayaan gereja inilah sebenarnya liturgi menjadi urusan semua orang beriman dan bukan hanya pastor saja. Dan saya kira keterlibatan umat dalam perayaan liturgi itu juga akan menentukan, membantu umat beriman untuk semakin menghayati misteri Kristus. Maka sebenarnya kalau mereka dulu tidak butuh ekaristi, pasti butuh juga untuk dikirim komuni, tapi bahwa yang akan dikirim komuni itu kan yang dibawa ya, itu harus dirayakan juga dalam perayaan. Dan itu saya kira ada pertimbangan teologisnya kenapa lalu ada dasar pelayanan asisten imam. Tetapi juga ada dasar pastoralnya. Jelas pastoralnya adalah berkaitan dengan cura animarum, cura pemeliharaan jiwa-jiwa. Sehingga kalau para asisten imam itu nanti mendapatkan tugas kirim komuni itu dilihat sebagai pemeliharaan jiwa-jiwa. Jadi mereka yang kita kirim komuni itu jiwanya, hidup rohaninya juga dipelihara. Dan itu saya kira menjadi hak umat dan gereja memberikannya itu. Maka itu suatu berkat yang luar biasa kalau para asisten imam itu datang mengirim komuni, itu sedang memelihara jiwa-jiwa. Wah, upahmu besar di surga Pak Ri, Bu Susi dan juga para asisten imam. Jadi perlu persyaratan ya Romo? Ya, saya kira jadi asisten imam itu perlu ada persyaratannya, nanti akan kita lihat persyaratannya. Dan tentu saja ada lingkup kerja pelayanan asisten imam paroki. Saya kira itu yang nanti juga akan penting bagi kita, bahwa asisten imam paroki adalah pelayan Yesus Kristus. Itu saya kira menjadi kesadaran bagi kita bersama, kita yang dikumpulkan sebagai umat Allah itu, kita ikut ambil bagian di mana dalam misteri Kristus, dan kita boleh memasuki dalam misteri itu, dan kita ikut ambil bagian bahwa asisten imam adalah pelayan Yesus Kristus. Seperti tadi yang saya bacakan di awal dalam Kolose bab 3 ayat 23 sampai dengan 24. Sehingga kalau kita melayani itu tidak hanya melulu melayani manusia, dilihat sebagai manusia, tapi sebagai sebuah berkat. Demikian juga asisten imam paroki itu sebagai orang beriman. Anda semua yang sudah dibaptis, para asisten imam, dan mengembangkan hidup imannya itu, ya tidak hanya begitu-begitu saja, tidak hanya biasa-biasa, tapi jadikanlah sesuatu yang luar biasa. Sehingga iman itu bertumbuh dan berkembang, dan nanti akan kita lihat bahwa ternyata asisten imam juga menjadi cara bagi kita untuk
hidup menuju kesucian. Dan Bapak Paus saya kira menegaskan juga kepada kita dalam Exsultate dan Gaudete bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian, dalam hidup harian. Luar biasa itu. Asisten Imam dalam hidup hariannya, dalam buku pegangan Asisten Imam juga ada doanya, Pak Ri dan Bu Suci dan juga para asisten imam. Saya kira itu tidak hanya sekedar doa dalam bibir, tapi itu akan membawa kita pada kesadaran, iya, aku bersyukur bahwa aku menjadi asisten imam. Demikian juga lingkup kerja pelayanan asisten imam paroki. Asisten imam paroki itu sebagai pembantu uskup dan pastor paroki. Sekaligus juga menjadi berkat ketika Anda menjadi perpanjangan tangan Bapak Uskup dan para imam secara khusus dalam pelayanan di suatu paroki. Sehingga menjadi jelas tugas asisten imam itu membantu menerimakan komuni bisa terwujud di dalam perayaan Ekaristi dan juga di luar perayaan Ekaristi seperti dalam liturgi sabda dan pengiriman komuni kepada orang sakit atau sedang dalam penjara. Nah, di paroki kita, saya kira tugas selama ini adalah mengirim komuni. Tetapi di tempat-tempat lain, di Kuspan Malang ada beberapa asisten imam yang karena banyak stasi, itu merayakan liturgi sabda dan mereka pun juga melayani dengan komuni. Komuninya itu
memang yang sudah dipersiapkan dan dikonsekrir oleh seorang imam. Sehingga dalam liturgi ibadat sabda itu juga diterimakan komuni kudus. Demikian juga tugas asisten imam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pastor paroki seperti memimpin ibadat sabda, memberikan homili, memimpin liturgi pemakaman, memimpin berbagai wujud doa di lingkungan atau wilayah, dan secara rinci tugas pelayanan asisten imam dibedakan dengan jabatan diakonat. Nah, ternyata para asisten imam itu juga tidak hanya kirim komuni, dan bahkan paroki kita dengarkan lagunya luar biasa. Mereka juga melayani kur. Nah, ini saya kira paduan suara para malaikat asisten imam yang juga harus disyukuri. Kita beri plus. Wah, luar biasa itu. Nah, apa bedanya diakon tabisan dan asisten imam sehingga menjadi jelas tugas-tugasnya itu seperti apa. Nah, diakon tabisan itu menerima tabisan dari uskup, sedangkan asisten imam itu oleh uskup. Jelas saya kira. Diakon tabisan itu masuk kelompok klerus hierarki, sedangkan asisten imam itu tetap menjadi kaum awam. Sehingga nggak bisa yang ibu-ibu, wah saya ini seperti suster. Bahkan saya bisa melebihi suster. Tidak, tapi tetap, atau bahkan yang bapak-bapak, wah saya itu bisa melebihi pastor. Tapi tetap bahwa posisinya tetap menjadi kaum awam. Diakon tabisan menerima materi imamat, sedangkan asisten imam itu tidak menerima materi yang kekal abadi itu, tapi bahwa itu ada konsekuensi dari imamat baptisan yang kita terima. Diakon tabisan itu jabatan yang berlaku tetap atau seumur hidup, sedangkan asisten imam itu berlaku sementara 3 tahun dan dapat dipilih kembali kalau kondisi kesehatannya baik, hidupnya baik, itu masih bisa untuk dipilih kembali. Dan juga yang perlu diperhatikan, diakon tabisan itu wilayah pelayanan luas. Asisten imam itu wilayah pelayanan hanya paroki sendiri. Nah, itu saya kira yang juga harus dipahami bersama. Sehingga diakon tabisan itu tugas-tugas lebih luas, tetapi asisten imam tugas-tugas sesuai penugasan dari uskup dan pastor paroki, di mana domisili para asisten imam itu. Apakah ada batasan kewenangan asisten imam paroki? Oh jelas, pasti ada batas kewenangannya. Jadi asisten imam paroki itu diangkat oleh uskup atas usulan pastor paroki. Sebelum mengusulkan pengangkatan asisten imam, pastor paroki beserta umatnya itu melakukan pemilihan dahulu. Kemudian asisten imam yang akan dilantik telah mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan kaum awam, sehingga ada suatu proses di situ. Asisten imam paroki itu bersifat sementara, yaitu untuk pelayanan selama 3 tahun. Waktu ini bisa diperpanjang atau diperpendek. Untuk dapat memperpanjang dan memperpendek tugas seorang asisten imam itu ternyata tergantung pada ketulusan dan penghayatan diri dalam melakukan pelayanannya. Asisten imam hanya berhak melayani jemaat di wilayah paroki tempat ia tinggal. Nah, bagaimana kalau kami pindah? Apakah ketika saya pindah di paroki tempat lain otomatis? Ternyata tidak. Berlaku. Apabila ia berpindah tempat, ia tidak otomatis menjadi asisten imam di paroki barunya. Itu berkaitan dengan imam paroki. Saya kira itu, atau mungkin masih ada hal lagi yang perlu untuk kita perdalam. Kalau di gereja Ijen itu kan ada asisten imam wanita, dan di paroki lain kan cuma para laki-laki atau bapak-bapak ya, Romo. Apa ada penilaian khusus gitu? Kalau di Ijen kenapa diizinkan untuk wanita?
Ya, saya kira tidak hanya di paroki Ijen saja yang asisten imamnya adalah ibu-ibu atau wanita atau perempuan. Tidak ada aturan bahwa seorang asisten imam itu harus laki-laki. Karena kaum awam itu laki-laki dan perempuan. Maka memang lalu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa asisten imam itu laki-laki. Loh, romo kan laki-laki, iya, tetapi bahwa kaum awam yang boleh terlibat itu memang namanya kaum awam, ya ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga boleh saja untuk menjadi asisten imam itu baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga ada syarat-syarat asisten imam paroki. Antara lain syaratnya adalah memiliki nama baik sebagai pribadi maupun keluarga. Jadi ia harus seorang bapak atau ibu yang baik. Apabila ia belum menikah, ia harus seorang yang mempunyai nama baik, baik perilaku, hidup iman, dan moralnya. Sehingga sebenarnya menjadi syarat menjadi asisten imam itu bisa yang menikah atau yang tidak menikah. Dan bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan syarat yang lain adalah diterima oleh umat. Artinya tidak menjadi batu sandungan, tapi diterima oleh umat siapa saja. Kriteria diterimanya umat itu bisa bermacam-macam. Kadang-kadang perilakunya yang baik, kemampuan yang memadai, penampilannya juga, lalu dedikasi yang tinggi, memiliki pribadi yang baik, dan mempunyai penampilan yang layak. Artinya tidak terganggu ketika melaksanakan tugas pelayanannya. Itu saya kira yang menjadi syarat asisten imam paroki. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi umat yang merasa terpanggil untuk menjadi asisten imam, mari kita melayani gereja. Tapi pada awal kita di paroki Ijen itu adanya asisten imam, ada beberapa umat yang kurang bisa menerima Romo awalnya. Iya. Iya, gitu. Orang-orang tertentu karena melihat backgroundnya atau gimana saya nggak tahu, nggak bisa terima gitu. Kok itu bisa jadi asisten imam? Gimana anunya? Pandangan Romo orang seperti itu kok bisa gitu. Itu pernah ditanyakan di suatu pertemuan oleh seseorang. Ya, tentu saja setiap dari kita itu tidak layak. Kalau mungkin para asisten imam kalau mengajak teman-teman yang lain, apa yang seringkali dikatakan, waduh kami tidak layak. Dari setiap kita itu sebenarnya tidak layak. Bahkan seorang imam pun tidak layak. Tetapi yang melayakkan adalah Tuhan Yesus sendiri ketika kita berusaha dalam hidup kita untuk menjadi layak. Sehingga ukurannya bukan layak menurut si A, si B, tapi ya Tuhan sendiri yang akan melayakkan kita. Sehingga ketika kita melayani, itu melayani bukan hanya sekedar melayani secara manusiawi. Wah, si A, si B itu kayak gini, kayak gitu. Tapi persoalannya bahwa ada sesuatu yang baik yang sedang diperjuangkan untuk bisa layak di hadapan Tuhan dengan cara melayani. Sehingga mau tidak mau dengan cara melayakkan diri itu sudah ada suatu nilai tersendiri. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika para asisten imam itu menghidupi spiritualitasnya, menghidupi semangat dari pelayanannya itu. Begitu kira-kira Bu Susi, apakah ada hal yang bisa dipertegas kembali untuk kita semua? Tentu saja nanti saya akan tambahkan kaitannya dengan spiritualitas asisten imam. Mungkin Bu Susi bisa sharing sebelum kita masuk ke spiritualitas. Bagaimana Bu Susi, berapa tahun Bu Susi melayani jadi asisten imam? 3 tahun Romo. 3 tahun. Pengalaman yang menarik menjadi berkat bagi Bu Susi apa kira-kira dengan menjadi asisten imam itu?
saya yang tidak sabaran justru menjadi lebih sabar, lebih telaten, dan juga dalam kehidupan keluarga sungguh menjadi diberkati, Romo. Ya, terima kasih. Baik, ini kesaksian hidup yang luar biasa. Dengan menjadi asisten imam yang dulu tidak sabar, sekarang menjadi sabar. Nanti akan kita lihat bagaimana para asisten imam itu sampai pada hidup diberkati dan memberkati. Nanti kita tunggu berikutnya. Mungkin ada lagi sharing dari Pak Riyanto. Kalau saya sih awalnya itu saya tidak mengajukan diri sebagai asisten imam, tapi karena dorongan dari warga, terus saya pikir-pikir kalau nggak ada dari Santa Teresa yang mewakili, nanti siapa yang melayani kalau ada umat yang perlu dikirim gitu. Kemudian saya memberanikan diri, ya udah saya masuk. Tapi saya masih ragu-ragu apa saya itu bisa melayani sempurna gitu. Ya, dengan usaha yang tekun, ya saya mungkin waktu itu untuk pelajarannya saya sering terbentur pada waktunya sehingga sering absen. Tapi kebetulan kemudian tetap didorong oleh teman-teman dan kemudian saya ditepuskan jadi asisten imam itu. Ya, kemudian saya mikir suatu yang indah karena saya bisa menolong yang sakit, bisa lebih dekat dengan Tuhan, kan begitu. Ya, itu yang saya bisa berbagi dengan mereka. Dan mereka setiap kali saya kirim itu menceritakan sesuatu yang kesusahan dia. Ya, saya akan beri kekuatan dan penghiburan supaya mereka dengan kehadiran Kristus di dalam dirinya menjadi lebih kuat karena mereka juga menerima tubuh dan darah Kristus. Kemudian kalau dia sakit itu punya harapan, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Pak Riyanto dan Bu Susi untuk sharingnya bahwa ternyata ketika menjadi asisten imam bahwa ada spirit, ada roh yang menggerakkan, ada jiwa mendasar yang membantu bagi kita untuk menghayati hidup, ya, menghayati hidup sebagai asisten imam, sebagai anggota keluarga, sebagai kaum awam yang memang lalu mengekspresikan itu dalam suatu tindakan. Tadi Pak Ri mengatakan bahwa ternyata ketika saya mengirim komuni ada sukacita, ada kegembiraan, ada harapan. Iya. Itu kalau bukan karena spirit atau roh yang memberi hidup yang kita jiwai, maka tidak mungkin bahwa itu akan terjadi dalam diri orang-orang yang kita layani. Sehingga sebenarnya kita bisa masuk pada bagian yang kedua, yakni spiritualitas asisten imam. Apa sih spiritualitas asisten imam itu? Tentu saja kita akan lihat bahwa dari kata spirit yang berarti adalah roh yang memberi hidup, jiwa atau semangat dasar yang memang akan menghantarkan orang untuk semakin memberi arti atas hidupnya. Hidup pelayanannya, hidup keluarganya, hidup kesetiaannya, hidup kesabarannya tadi Bu Susi, hidup perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kita. Maka apa sebenarnya yang dikatakan spiritualitas? Spiritualitas adalah cara anggota sebuah komunitas menghidupi, merasakan jiwa dasarnya, hidup dan berada di dalamnya serta mengekspresikannya. Artinya apa? Artinya bahwa cara anggota sebuah komunitas menghidupi. Tadi dalam komunitas asisten imam, tapi juga komunitas lingkungan, komunitas gereja paroki, komunitas gereja keuskupan, di mana menghidupi, merasakan jiwa dasarnya. Jiwa dasarnya itu ya
dari semangat yang memang akan kita hayati dalam kerangka Cura Animarum sebagai Asten Imam dan hidup dan berada di dalamnya. Di mana itu? Dari pengalaman Ekaristi. Dan pengalaman Ekaristi itu yang juga akhirnya menggerakkan kita untuk mewujud nyatakan pengalaman Ekaristi itu, mengekspresikan itu dalam hidup. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita itu adalah bukan pelayanan sekedar pelayanan manusiawi, tapi juga menjadi pelayanan jiwa rohani. Dengan demikian, ketika para Asten Imam sedang menjalani panggilannya, dia sendiri sebenarnya sedang menghayati spiritualitas ekaristis yang hidup. Dan kebetulan keuskupan kita pada tahun ini sedang ada kongres Ekaristi. Saya kira juga akan membantu kita para Asten Imam dan juga umat Keuskupan Malang bagaimana menghayati Ekaristi itu sebagai sebuah cara bagi kita untuk mengekspresikan ada suatu tindak lanjut dari pengalaman iman itu. Maka Yakobus mengatakan dalam suratnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lalu bagaimana para Asten Imam itu menghayati spiritualitasnya? Para Asten Imam menghayati spiritualitasnya, yakni bagaimana dia senantiasa diteguhkan kembali sebagai seorang awam. Asten Imam Paroki adalah seorang awam. Seorang awam yang memang karena rahmat baptisannya, karena imamat umum, di mana menjadi imam, nabi, dan raja, kita boleh mensyukuri itu dan kita boleh semakin menghayatinya dalam hal-hal yang sederhana. Tetapi juga cara menghayati spiritualitas itu dengan semangat dan kerjasama. Bagaimana pemeliharaan jiwa-jiwa itu bisa terjadi kalau ada semangat dan kerjasama. Maka bersyukur bahwa Bu Susi yang biasa mengatur tugas-tugas itu, sehingga ada kerjasama, termasuk kerjasama dengan pastor paroki. Kalau memang seperti beberapa waktu lalu bahwa ada yang meminta perminyakan, pengurapan, itu bisa sangat dimungkinkan karena ada umat yang sedang dilayani dan menginginkan sakramen pengurapan dan ada kerinduan untuk pembaharuan hidup. Itu bisa disampaikan kepada pastor paroki. Demikian juga cara menghayati spiritualitas itu dengan memiliki kualitas kerohanian yang mendalam. Maka sebenarnya tidak menjadi sia-sia kalau menjadi Asten Imam itu. Karena hidup rohaninya, kualitas kerohaniannya juga akan semakin mengalami suatu perjalanan yang semakin mendalam. Demikian juga tanggap terhadap kebutuhan umat sesuai dengan tuntutan zaman, terutama terhadap mereka yang lemah, sakit, dan miskin. Ternyata ketika kita melayani mereka itu, bagikan kita sedang seperti Yesus yang hadir di dalam diri mereka. Sehingga pelayanan kita lebih-lebih terhadap mereka yang lemah, sakit, dan miskin, itu akhirnya memiliki harapan, kekuatan kembali. Bahkan tidak jarang yang sudah putus asa karena kehadiran Asten Imam itu menjadi bangkit kembali. Aduh Romo, kapan saya mati? Wah, yang tak tahu kapan matinya. Tapi bahwa lalu bagaimana saya harus mempersiapkan kematian. Tidak hanya sekedar tanya kapan saya mati, tapi bagaimana mempersiapkan kematian itu dengan indah. Demikian juga cara menghayati spiritualitas sebagai seorang Asten Imam adalah bersemangat keterbukaan dan kerendahan hati. Sehingga keterbukaan dan hati itu akan membantu kita sebagai para Asten Imam untuk semakin menghayati, iya, ini ternyata panggilanku itu bukan hanya panggilan manusiawi, tapi panggilan penyelenggaraan Tuhan yang meneguhkan,
menguatkan, dan bahkan membawa berkat bagi kita. Sehingga keterbukaan akan karya Roh Tuhan itu sungguh-sungguh akan membawa kita dalam pelayanan yang sukacita. Pelayanan yang gembira. Kalau toh kita harus membagi komuni, itu membagi komuni dengan gembira. Jangan beban. Jangan beban. Lu asisten imamnya kok berbeban berat. Berarti harus asisten imam harus gembira bahwa saya sedang menghantarkan sukacita Tuhan. Sehingga sebenarnya bentuk spiritualitas hidup asisten imam itu dihayati bahwa tugas pelayanan asisten imam sebagai panggilan hidup, bukan sebagai pekerjaan. Kalau asisten imam sebagai pekerjaan, sebagai profesi, hanya sebagai tugas, waduh, kita bisa menjadi sangat kecewa. Tetapi kalau tugas pelayanan asisten imam sebagai panggilan hidup, maka sebenarnya bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan yang akan memberikan daya kekuatan kita dalam pelayanan itu. Demikian juga spiritualitas hidup asisten imam, yakni ambil bagian dalam karya pelayanan. Karya pelayanan yang tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Dan para asisten imam adalah orang-orang yang juga terpilih dari sekian banyak orang yang memang mau dan mampu. Ya, persoalannya adalah apakah setiap dari kita itu mau dipanggil atau tidak untuk menjadi asisten imam. Mungkin ada juga, waduh Romo, saya ini sudah pensiun, saya sudah tinggal menunggu saat-saat yang indah. Nah, tapi bagaimana mengisi saat-saat yang indah itu? Ya, dengan mempersembahkan diri dalam karya pelayanan dengan menjadi asisten imam. Sehingga menjalani tugas pelayanan asisten imam sebagai persembahan hidup. Kalau itu sebagai suatu persembahan hidup, maka tidak ada kata sia-sia dan kecewa kita melayani. Demikian juga spiritualitas hidup asisten imam akan membawa kita pada semakin menghidupi semangat doa yang mendalam dan teratur. Kadang-kadang ada godaan untuk tidak mau berdoa. Tapi saya yakin para asisten imam itu aku itu identitas saya jelas asisten imam. Maka itu juga akan berpengaruh dalam suasana menghidupi semangat doa yang mendalam dan teratur. Demikian juga bentuk spiritualitas hidup asisten imam itu bisa dengan giat mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Allah dan berdevosi. Itu juga akan membantu bagi kita untuk semakin menghayati panggilan dan persembahan hidup kita. Bahkan para asisten imam juga hidup berbagi dan peduli, khususnya pada mereka yang miskin dan lemah. Luar biasa kalau kita boleh menghayati spirit ini, rasanya kita menikmati kebahagiaan. Bukan kekacauan, bukan kegelisahan, bukan kesedihan, tapi rasa bahagia kalau kita bisa melayani sebagai panggilan hidup dan persembahan hidup. Dan tentu saja sebagai asisten imam kita juga diingatkan kembali bahwa harus memiliki semangat untuk belajar terus. Belajar terus dalam arti menumbuh kembangkan iman kita yang juga akan membantu bagi orang-orang yang kita layani dalam hidup kita. Itu Bu Susi dan Pak Ri, sehingga sebenarnya dengan mengikuti menjadi asisten ada semangat rohani yang kita bangun sampai pada persembahan hidup dan juga pelayanan kita sebagai sebuah panggilan hidup. Mungkin ada lagi, ada sesuatu yang bisa mungkin
menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana kami itu kok tidak tumbuh-tumbuh dalam spiritual? Nah, saya kira. Maka ada tanda pertumbuhan spiritual atau pertumbuhan spiritualitas sebagai asisten imam. Apa itu tandanya? Jika seorang asisten imam mampu memberi makna dan nilai atas peristiwa yang dialaminya. Kalau kita sudah mampu memberi makna dan nilai atas peristiwa yang dialaminya, maka sebenarnya pertumbuhan spiritualitas kita itu semakin mendalam. Hal ini berkaitan erat dengan nilai religius, moral yang diyakini sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan. Artinya yang selama ini sudah dihayati dalam panggilan itu ternyata tidak hanya sekedar sebagai sebuah pekerjaan, sebuah tugas, tapi sebuah persembahan hidup, sehingga lalu kita bisa memberi makna dan nilai atas peristiwa itu. Peristiwa memberikan komuni itu bisa jadi menjadi peristiwa pemberian diri. Dengan memberikan komuni itu sebenarnya kita juga bisa memberi makna atas peristiwa. Oh iya, ternyata yang sedang aku beri komuni itu dalam suasana sukacita, atau dalam suasana di mana oh iya, aku merindukan Tuhan hadir kembali. Dan banyak situasi-situasi itu yang terjadi. Sehingga kita boleh bertanya sebenarnya dalam aneka pelayanan kita, di balik peristiwa itu Tuhan memberi saya pelajaran apa? Nampaknya kecil, nampaknya sederhana, tapi akan membantu bagi kita untuk melihat kembali. Dengan pelayananku, dengan memelihara jiwa-jiwa umat yang ada di parokiku, di balik peristiwa itu Tuhan memberi saya pelajaran apa? Sehingga kita semakin mampu untuk memberi makna dan nilai atas peristiwa yang terjadi itu. Termasuk dengan keluarga kita, makna dan nilai apa peristiwa pelayananku bersama dengan keluarga misalkan. Wah, ternyata keluarga kita, tadi Bu Susi juga mengatakan, iya, ternyata keluarga menjadi serasa diberkati, tapi juga sekaligus memberkati, karena banyak orang yang juga akhirnya melihat kita, oh iya ya, jadi orang Katolik itu nampaknya seperti itu. Itu tanda pertumbuhan spiritualitas yang akan membantu bagi kita untuk melihat kembali bahwa menjadi asisten imam sebagai persembahan hidup dan juga panggilan hidup, bukan sebagai profesi, pekerjaan, dan tugas. Mungkin kalau itu sebagai tugas, kita akan menjadi berat. Kalau itu sebagai sebuah pekerjaan, pekerjaannya apa? Asisten imam, kirim komuni. Wah, itu menjadi berat. Iya. Tapi kalau sebagai persembahan hidup, menjadi luar biasa. Yang ada adalah sukacita. Sehingga tanda pertumbuhan itu akan semakin berlanjut. Akan tampak dalam hal apa? Tampak dalam kemampuan menahan derita kesulitan demi nilai yang diperjuangkan. Kalau tadi sudah memberi makna atas peristiwa dalam hidup kita sebagai seorang asisten imam, maka kita juga akan mampu untuk menahan derita kesulitan demi nilai yang diperjuangkan. Ketika ada nilai yang diperjuangkan, waduh, di sana itu ada umat yang membutuhkan kunjungan dan juga menerima komuni misalkan. Ada suatu nilai yang mau diperjuangkan di sana. Demikian juga bahwa pertumbuhan spiritual penghayatan kita sebagai asisten imam akan bawa kita pada nilai-nilai hidup yang diyakini, yang akhirnya dinyatakan dalam keutamaan hidup. Artinya saya meyakini bahwa ini sebagai persembahan hidupku, sehingga melayani, menghantar kudus, melayani bagi komuni di gereja, itu sebagai sebuah keutamaan hidup.
Sehingga keutamaan hidup itu yang bersumber pada Ekaristi tentu saja yang mau dihayati itu akan menjadi sangat luar biasa dalam hidup kita. Demikian juga tanda pertumbuhan bahwa kita boleh semakin menghayati panggilan dan persembahan hidup itu adalah kesetiaan dalam mendalami, memahami apa yang kita hidupi dan kita hayati. Nah, itu menjadi luar biasa. Sehingga menjadi asisten imam sebenarnya menjadi semakin mendalam dalam hidup. Sehingga sampai pada saatnya kita itu sampai mengatakan menep. Menep itu segala sesuatunya itu ketika sudah ada artinya bagi kita dan kita merasakan bahwa iya, seperti Yesus nanti pada saatnya mengatakan sudah selesai. Tetapi sudah selesainya itu selesai bukan Tugasnya. bukan sia-sia, bukan kecewa, tapi persembahan hidup dan panggilan hidup. Ya, Tuhan sudah selesai. Aku menjadi asisten imam dengan melayani, memelihara jiwa-jiwa bagi mereka. Wah, itu luar biasa. Sehingga yang ada adalah kegembiraan dan sukacita. Ya. Begitu Bu Suci dan Pak Rianto. Yang menerima komuni di rumah atau di rumah sakit adalah mereka yang sakit dan memang tidak bisa beraktivitas. Saya kira itu yang memang harus ada kesadaran dari umat, apalagi situasi pandemi. Memang kok kita takut, kita cemas dengan situasi pandemi, tapi bahwa kesadaran bahwa Ekaristi yang kita terima itu menjadi rahmat, di mana kita yang masih sehat, ya kita bisa dengan pergi ke gereja. Kalau tidak bisa pergi ke gereja, kita juga ada kesempatan yang disebut dengan komuni batin, sehingga itu juga akan membantu bagi kita. Tetapi kualitas di mana kita menerima anugerah itu bisa jadi bahwa ada sesuatu yang kurang mantap, bisa jadi ada sesuatu yang masih mengganjal. Iya ya, aku biasanya terima komuni tetapi tidak terima komuni. Tetapi pada prinsipnya bahwa yang dikirim komuni adalah mereka yang sakit dan yang sudah tua, yang tidak bisa lagi beraktivitas. Nah, itu. Sehingga saya kira itu yang memang Penting. menjadi prioritas dan penting. Dan mereka masih rindu untuk terima komuni kudus. Sehingga lalu tidak menjadi beban untuk yang mengantarkan, ya, yang asisten imam yang akan beri komuni, sehingga bersih tegang, tadi sempat bersih tegang. Tapi saya kira lalu bisa menjadi ini menjadi bagi kita untuk bisa memaknai kembali peristiwa itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pak Ri lalu berbelas kasih kan? Iya. Nah, saya kira itu menjadi sesuatu yang terserah baik mereka untuk kita. dengan Tuhan kan begitu ya. Saya serahkan. Ya. Sudah, itu penilaiannya Tuhan sendiri. Gitu. Tapi pada prinsipnya bahwa kita juga melayani dengan belas kasih. Ya. Saya kira minta begitu maaf Bu waktu itu. Susi. Pasti banyak hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kita, tetapi malam ini kira kita sudah melihat bagaimana sebenarnya asisten imam itu yang memang sangat dibutuhkan bagi kehidupan gereja untuk saat ini. Terima kasih Romo atas penjelasan Romo yang sangat menarik dan gamblang. Jadi boleh saya simpulkan bahwa pelayanan menjadi asisten imam adalah suatu panggilan hidup. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memanggil untuk melayani umat Allah melalui tugas pelayanan yang dipercayakan oleh uskup atas nama gereja. Kesadaran bahwa menjadi asisten imam adalah sebuah panggilan hidup, mengantar kita bahwa Tuhan yang memanggil dan Tuhan pula yang akan senantiasa. Pelayanan asisten imam adalah proses ambil bagian
dalam karya kekudusan umat oleh Allah. Pelayanan asisten imam adalah suatu persembahan hidup. Inilah rasul awam yang mempersembahkan pelayanan dan hidupnya untuk gereja. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah pertemuan katekese rekoleksi asisten imam pada malam hari ini. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Kini marilah kita tutup dalam doa dan berkat, dan juga bahan terakhir dari paduan suara asisten imam. Aku mau bersyukur. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara khusus para asisten imam, Paroki Santa Prawan Maria di Gunung Karmel, dan juga para asisten imam dimanapun Anda berada, mari kita syukuri atas anugerah panggilan hidup kita sebagai pelayan-pelayan yang bersedia untuk memelihara jiwa-jiwa di paroki kita masing-masing. Tetapi sekaligus kita mensyukuri bahwa anugerah Tuhan itu memampukan bagi kita menjadi orang-orang yang diberkati, tetapi sekaligus akan memberkati banyak orang yang kita layani. Maka mari kita syukuri itu dalam doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Khususnya Engkau memilih kami dari tengah-tengah umat Allah, kaum awam, untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu, menjadi perpanjangan akan kasih-Mu sendiri, yakni membagikan roti surgawi, membagikan sukacita, boleh menikmati roti hidup yang boleh kami sambut dalam Ekaristi, dan boleh disambut oleh setiap umat-Mu yang boleh kami layani, oleh para asisten imam di paroki masing-masing, khususnya di paroki kami. Tuhan, berikanlah kami anugerah rahmat-Mu, agar kami boleh semakin bersyukur untuk panggilan hidup dan persembahan hidup ini, sehingga kami dari waktu ke waktu boleh melayani Engkau, melayani gereja-Mu, melayani umat-Mu, untuk semakin menikmati roti hidup, yakni tubuh dan darah-Mu, dan juga lewat pelayanan-pelayanan kami, di mana kami hadir untuk melayani umat-Mu, khususnya bagi mereka yang membutuhkan sapaan, membutuhkan kehadiran rahmat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali akan tugas perutusan kami, akan panggilan kami. Kami juga mohon rahmat-Mu bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya di paroki kami, agar semakin banyak yang boleh menanggapi panggilan menjadi asisten imam, untuk ikut ambil bagian melayani-Mu, melayani gereja-Mu, dan melayani umat di paroki kami. Dengan demikian, di paroki kami menjadi berkat bagi banyak orang, karena pelayanan-pelayanan para asisten imam. Tuhan, memang kami tidak layak, tetapi kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan keluarga kami, mempersembahkan pelayanan kami, mempersembahkan setiap usaha, tenaga, karya-karya kami, hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu Kau limpahkan kepada kami, semata-mata bukan karena pekerjaan manusiawi kami, tetapi karena rahmat-Mu lah yang bekerja, berkarya, memakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur menjadi asisten imam yang boleh ikut ambil bagian untuk membantu para uskup, para pastor paroki di mana kami berada.
Semoga pelayanan kami dari waktu ke waktu semakin meneguhkan bagi kami akan arti persembahan diri kami kepadamu. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda amat beriman, Engkau hadir di keluarga di Kana bersama dengan Yesus putramu. Saat mereka kekurangan anggur, Engkau pun mengingatkan mereka apa yang Dia katakan, lakukan. Kami boleh juga melakukan apa yang dikehendaki Yesus putramu bagi kami, sehingga dimanapun kami berada, setiap pelayan kami menjadi pelayanan yang penuh berkat, seperti berkat yang dihadirkan di keluarga di Kana. Semua ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, hidup, karya, pekerjaan, pelayanan, dan harapan-harapan baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Suci, terima kasih Pak Yanto, terima kasih untuk para asisten imam dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.